Untuk kalian yang mau mulai bisnis dropship di Shopee sekarang, saya sarankan jangan. Mendingan kalian jadi affiliate saja. Karena dropship sekarang itu sangat-sangat susah. Apa aja susahnya? Silakan tonton video ini sampai habis. Kita akan jelaskan semuanya. Oke, jadi video kali ini kita akan ngebahas tentang susahnya jadi dropshipper. Mendingan kalian jadi affiliate saja ya. Karena saya sendiri ini dan saya sharing juga, ini adalah pengalaman saya ya guys ya. Jadi sampai sekarang itu saya masih dropship di Shopee dari tahun 2019 ya. Jadi saya ini dropshipnya bukan baru-baru sekarang ya. Kalau misalnya kalian itu mau mulai dropship sekarang, itu pasti akan susah banget. Beda kalau kita udah mulai dari 2019 ya. Jadi saya ini punya toko di Shopee yang dropship ya. Semua produknya itu dropship, nggak ada stok sama sekali dan saya nggak pernah ngirim barangnya ya. Jadi toko ini itu di Shopee dari tahun 2019 dan omset per bulannya juga lumayan ya, di angka ratusan juta. Ya di atas 100 juta lah, di sekitar 200 sampai 300 juta ya setiap bulannya. Itu full dropship. Tapi ini toko itu bukan saya bangun baru beberapa bulan atau tahun kemarin. Tapi ini sudah saya bangun dari tahun 2019. Jadi tahun sekarang dengan tahun 2019 kemarin tentu beda banget ya, mulai dari algoritma dan lain sebagainya lah. Jadi susah lah kalau misalnya kalian baru mulai sekarang untuk mulai bisnis dropship gitu ya. Ataupun kalian yang udah pernah mulai di tahun 2019 dulu tapi sempat vakum ya, terus kalian sekarang mau mulai lagi, nah itu juga tetap sama ya, susah juga ya guys ya. Nah, apa aja susahnya? Langsung aja kita bahas. Susah pertama, kenapa kalian jangan dropship mendingan affiliate saja adalah biaya admin di Shopee itu makin bulan makin naik ya guys. Jadi kalau misalnya dulu itu biaya adminnya sekitar 12% ya, sorry 10% ya kalau nggak salah 2 sampai 3 bulan yang lalu. Nah sekarang itu biaya admin Shopee sudah 13% guys ya. Kalau misalnya kalian ikut semua program yang disediakan sama Shopee, mulai dari cashback ekstra, live ekstra ya, itu total semuanya 13% untuk toko yang non Shopee Mall ya. Kalau Shopee Mall, toko kalian itu pasti lebih tinggi lagi biaya adminnya ya guys. Jadi makin bulan ini biaya admin makin naik. Sedangkan kita kalau misalnya mau dropship, tentu kan kita ngejual produk supplier ya. Nah supplier kita itu kebanyakan ya, dan berdasarkan pengalaman saya juga, supplier itu jualan juga di Shopee. Misalnya dia jual produk A di Shopee dengan harga 50.000 ya. Nah, dikasih ke kita, ke dropshipper, itu juga 50.000 guys ya. Atau kalau misalnya di diskon ya, mentok-mentok di diskon 5.000 sampai 10.000 lah ya. Jadi dikasih ke kita katakanlah lah 40.000 ya. Sedangkan si supplier jual di Shopee 50.000. Nah, kita mau jual juga di Shopee 50.000. Itu kan untungnya dikit banget guys ya. Untung kita bukan 10.000, bukan. Misalnya HPP kita kan 40.000 tadi. Kita jual 50.000. Nah, itu untung kita bukan 10.000, bukan. Tapi untung kita itu sekitar 3.000 ya. Kalau misalnya biaya adminnya 13% guys ya. Jadi biaya admin kalau 50.000 berarti sekitar 7.000 sampai 8.000 lah. Jadi untung bersih kita itu sekitar 2.000. Belum dipotong nanti biaya iklan ya, biaya operasional. Yang ada nggak ada untung, malah boncos ya guys. Jadi seperti itulah ya guys ya. Kalaupun nyari supplier yang produknya itu lebih murah ya, itu juga susah. Karena dari pengalaman saya sendiri, saya bisnis dropship dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi suppliernya ini juga sama ya, dari 2019 sampai sekarang. Itu juga harganya juga ya masih belum begitu rendah guys ya. Padahal udah hubungan sama supplier tersebut 4 tahun loh ya. Udah saya nego setiap tahun untuk turun. Tapi ya profitnya juga masih kecil, apalagi biaya admin makin naik ya. Apalagi kalian yang baru mau mulai, wah itu pasti suppliernya nggak akan mau ngasih harga yang murah banget ya. Pasti dikasih harga sama kadang sama marketplace ya di Shopee harga jualnya. Atau mentok-mentok tadi di diskon 10 ribuan ya guys. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kalau misalnya kesusahan pertama ya, biaya adminnya makin bulan makin naik, dropshipper HPP-nya tetap sama mahal ya. Nah, solusinya gimana Mas? Solusinya tentu saja adalah kita bisa mencari supplier ataupun produk lain yang tidak perang harga, terus juga kompetisinya masih sedikit ya, dan juga produknya naik trennya ya guys. Nah, kalau misalnya udah menemukan produk tersebut, tentu kita bakalan lebih mudah nih untuk jualannya ya. Karena kita udah melewati permasalahan atau kesusahan yang pertama ya guys. Tapi ya itu susah juga ya, apalagi kalian awal-awal belum ada pengalaman sama sekali untuk mencari produk seperti itu susah ya guys. Dan kalaupun udah nemu, kalian masih ada kesusahan yang selanjutnya. Selain biaya admin naik, adalah supplier yang kurang bagus ya.
kebanyakan supplier itu pasti mementingkan atau memprioritaskan pengiriman untuk toko Shopee-nya terlebih dahulu. Misalnya si supplier tadi jualan di Shopee juga ya. Nah, dia pasti nge-packing dan ngekirim pesanan dari tokonya. Sedangkan pesanan dari kita, toko kita di Shopee itu pasti nggak akan diprioritasin guys ya. Apalagi kalau kalian dropshipper baru. Saya aja yang dropshipper udah lama, itu juga kadang telat pengirimannya dengan supplier ya. Apalagi dropshipper baru, karena biasanya supplier itu udah punya banyak dropshipper ya yang udah lama, bahkan orderannya udah banyak juga dropshippernya. Dan kan kalian masih baru, tentu bakalan di kebelakangin lah ya pengirimannya itu guys ya. Itu fakta juga ya guys. Jadi supplier ini juga penting karena salah satu nyawa dari dropshipper adalah suppliernya. Kalau suppliernya telat kirim, toko kita bakalan kena poin penalti, khususnya di Shopee ya. Kalau pesanan masuk hari ini ya harus dikirim hari ini ya, untuk pesanan yang masuk sebelum jam 12 siang. Kalau dikirim besok dan sering ya, misalnya sering tuh kita kirimnya besok gitu telat, tuh kita bakal kena poin penalti. Kalau kena poin penalti bakalan sepi tokonya. Jadi ini juga tantangannya atau kesusahan kedua ya sebagai dropshipper adalah harus mencari supplier yang bagus dan pengirimannya cepat. Ya, kalau bisa pesan sekarang langsung dikirim sekarang, alias hari ini juga ya. Karena Shopee juga menuntut sellernya seperti itu. Jadi itu ya guys untuk kesusahan yang kedua. Kesusahan ketiga adalah butuh modal yang besar ya sekarang. Kalau misalnya kita dulu 2019, kita buka toko di Shopee itu tinggal upload saja udah dapat penjualan ya. Kalau sekarang kita cuma upload doang, nggak diapa-apain, nggak diiklanin dan lain sebagainya, ya nggak akan dapat pembeli ya guys ya. Dan pembelinya kalaupun ada juga dikit banget ya. Jadi kalau misalnya sekarang mau buka toko di Shopee, tentu kita harus butuh modal ya. Modal buat apa aja mas? Modal buat iklan ya. Terus juga bakar uang dengan cara misalnya ada produk yang untuk jual rugi supaya bisa dapat ulasan dan juga trustednya ya. Selain itu juga kalau misalnya kita mau share komisi ke affiliate juga kan kita ngasih komisi ya ke mereka ya. Jadi kita profitnya tergerus ya, itu juga biaya juga ya guys. Atau misalnya kalau kalian mau yang gratisan, misalnya kalian mau live ya dengan cara dapat penjualan dan traffic organik dengan cara live, kalian juga tetap butuh modal loh kalau live ya. Yaitu adalah peralatan live-nya, studio live-nya, kalian juga harus beli produk untuk live ya. Itu kan juga butuh modal teman-teman ya. Jadi sekarang buka toko di Shopee itu perlu modal ya, dan modalnya juga nggak kecil ya, tapi lumayan besar juga, mulai dari iklan dan lain sebagainya tadi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak ada modal untuk tadi iklan dan lain sebagainya, lumayan susah untuk dapetin penjualan ya. Dan oh ya, ini sebelum masuk ke selanjutnya ya guys ya, kesusahan selanjutnya, disclaimer juga ya teman-teman. Di sini susah itu bukan berarti nggak bisa ya. Kalau misalnya kalian mau masih mencoba dan berusaha ya pasti akan ada solusinya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Nah, ini sekarang kesusahan yang terakhir kalau misalnya dropship adalah kompetitor yang terlalu banyak teman-teman ya. Sekarang seperti yang sudah saya sebut juga di awal tadi, dari 2019 sampai sekarang itu makin banyak seller ya. Makin tahun makin banyak yang jualan di Shopee itu. Jadi kompetisi kita alias kompetitor kita juga makin banyak. Dan kalau misalnya kompetitor makin banyak, tentu saja kue atau pengunjung itu juga akan dibagi-bagi ya sama si Shopee. Misalnya ada orang yang jual kaos polos, ada 10 misalnya 10 orang ya. Terus ada 100 orang yang mau beli kaos polos. Nah, tentu kan nanti dari 10 penjual tadi dibagiin dong 10-10 ya per orangnya, pas 100 kan. Kalau misalnya diambil semua cuma satu orang ya, tentu Shopee bukan seperti itu algoritmanya ya. Tentu saja dia bagi-bagi juga ya ke seller-seller lain, teman-teman ya. Dan tentu saja ada juga ya seller yang satu seller tadi itu bisa ngambil 30 orang ya dari total 100 orang tadi. Dan 3 sellernya nggak dapat penjualan, itu juga ada teman-teman. Tapi yang pasti nggak satu seller doang yang dapat semuanya ya. Tapi akan dibagi juga beberapa ke seller-seller lain teman-teman ya. Jadi kompetitor semakin banyak, kuenya alias pengunjungnya juga akan dibagi ke toko-toko lain ya. Dan dengan kompetitor terlalu banyak tentu saja biasanya harganya juga makin banting harga alias murah-murahan teman-teman. Jadi ya itulah kesusahan-kesusahan kalau misalnya kalian mau dropship sekarang ya. Kalau misalnya kalian mau masih mencoba juga silakan teman-teman ya. Di sini susah tapi bukan berarti nggak bisa ya. Tapi kalau saran saya sih mendingan affiliate sih ya kayaknya ya teman-teman. Karena affiliate lebih banyak peluang lah dan kesusahannya juga kayaknya nggak begitu susah kayak dropship sekarang ya. Karena affiliate juga kan baru ya, baru beberapa tahun ya. Semenjak TikTok itu kan baru ada affiliate. Kalau dropship kan udah lama model bisnisnya. Tentu saja kompetitor semakin banyak dan lain sebagainya lah ya. Dan dropship ini juga saingannya bukan sama dropshipper lain teman-teman ya, tapi sama seller lain, brand owner, importir dan lain sebagainya. Jadi saingannya banyak dan besar-besar saingannya ya. Jadi seperti itu sih ya. Kalau misalnya kalian mau dropship sekarang, kalau saran saya jangan, mendingan kalian belajar affiliate aja atau mau jadi affiliate aja, buka affiliate aja ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan see you. Bye.